Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang penuh kasih, di pagi hari yang ini kami menaikkan syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kiranya bagian teks firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sungguh-sungguh akhirnya dapat kami mengerti. Kami membutuhkan akan campur tangan Roh Kudus agar firman Allah ini boleh kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam hidup kami. Kuduskanlah hamba-Mu, siapkanlah hati jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan yang ke-34. Saya akan bacakan bagian yang ada di ayat yang ke-34. Saudara-saudara bisa perhatikan di ayat sebelumnya, bisa baca di rumah masing-masing, dan saya akan bacakan ayat yang ke-34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, hidup ini seringkali sulit dan terkadang menyakitkan. Misalkan saudara-saudara, ketika kita naik kendaraan dan kendaraan yang saudara pakai dalam perjalanan liburan itu mengalami kerusakan, atau ketika seseorang mengalami musibah kecelakaan yang fatal dan mengalami cacat permanen, bisa jadi saudara itu merupakan sesuatu yang menyakitkan. Ya saudara-saudara, memang harus dipahami bahwa ada tingkat kesulitan maupun penderitaan yang berbeda-beda. Kesulitan biasanya terjadi dalam aktivitas dan tanggung jawab sehari-hari. Sedangkan penderitaan itu muncul oleh peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah saudara, di pagi ini mari kita berfokus pada kesulitan-kesulitan dari kehidupan sehari-hari. Saudara, respon yang bagaimanakah yang saudara tunjukkan saat mengalami kesulitan hidup? Nah, melalui renungan ini kita akan belajar dua respon yang negatif ketika seseorang itu mengalami kesulitan. Yang pertama adalah yang namanya kegelisahan. Saudara, salah satu respon manusia ketika dia mengalami kesulitan adalah kegelisahan. Saudara, dari bagian firman yang kita baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, paling tidak saudara, Yesus menggunakan kata gelisah itu paling tidak 6 kali. Kita, saudara, tidak boleh gelisah tentang apa yang akan kita makan, atau yang kita minum, atau yang kita pakai, bahkan keadaan esok hari yang tidak kita ketahui. Saudara, ungkapan lain yang dipakai oleh Yesus berkenaan dengan kegelisahan adalah jangan takut. Demikian juga dalam Filipi 4 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan jangan gelisah tentang apapun juga. Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus 5 ayat 7, dia juga pernah mengatakan serahkanlah segala kekhawatiran atau kegelisahanmu kepadanya. Saudara, ketika saudara mengatakan pada seseorang jangan gelisah atau jangan takut,
kita sejatinya, saudara-saudara, sedang berusaha menyemangati orang tersebut atau menasihati dengan cara yang bermanfaat. Tetapi berbeda ketika Tuhan Yesus, Paulus maupun Petrus berkata kepada seseorang, jangan gelisah dan jangan takut. Karena apa, saudara? Perkataan ini memiliki kekuatan dari sebuah perintah moral. Dengan kata lain, saudara-saudara, kehendak moral Allah adalah agar kita tidak gelisah. Atau jika dikatakan lebih eksplisit, kegelisahan itu bisa menjadi dosa kalau kita menyikapi dengan cara yang salah. Saudara, dalam bagian ini ada dua alasan yang dapat saya ungkapkan kepada saudara. Yang pertama adalah kegelisahan adalah ketidakpercayaan kepada Allah. Saudara, silakan baca Matius 6 ayat yang ke-25. Alkitab katakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Dan Petrus berkata bahwa dasar untuk menyerahkan kegelisahan kita kepada Allah adalah karena apa, saudara? Dia memelihara kita. Jadi saudara, ketika saudara menyerahkan kepada kegelisahan, sebenarnya saudara tidak mempercayai Allah yang memelihara hidup saudara dalam situasi spesifik yang memicu kegelisahan saat itu. Kalau misal saudara-saudara, ada seorang sahabat berkata kepada saudara, mulai hari ini aku tidak mempercayaimu. Saudara mendengar perkataan itu, mungkin saja saudara merasa kata-kata itu begitu menyinggung saudara. Hal demikian inilah yang sedang kita katakan kepada Allah dengan kegelisahan kita. Itu alasan pertama. Yang kedua, kegelisahan itu bisa jadi menjadi dosa karena kegelisahan adalah kurangnya penerimaan terhadap pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Saudara, pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah dalam mengatur segala sesuatu dan peristiwa dalam alam semestanya. Saudara, segala sesuatu yang terjadi adalah sebenarnya untuk kemuliaan dan kemuliaan Allah dan kebahagiaan umatnya. Sebagian orang mengalami kesulitan dalam menerima fakta bahwa Allah sungguh-sungguh mengatur segala peristiwa dan keadaan. Bahkan mereka yang mempercayainya seringkali mengorbankan kebenaran agung ini. Sebagai gantinya, saudara, kita cenderung berfokus pada sebab langsung dari kegelisahan kita. Kita bukannya mengingat bahwa sebab langsung itu dikendalikan oleh kuasa Allah yang berdaulat. Contoh, saudara, ketika saudara itu mau naik pesawat, saudara akan adakan suatu acara pertemuan atau meeting di satu tempat pada jam tertentu. Nah, ketika saudara sampai bandara, itu mengalami delay, dan delaynya mungkin bukan satu kali, bisa 2 kali begitu. Nah, saudara, padahal kita ingin bisa tepat waktu untuk mengikuti suatu meeting di kota yang dituju. Saudara, apa yang akan terjadi? Saya yakin saudara akan mengalami gelisah. Saudara akan merasa, waduh, apakah aku nanti bisa sampai tepat pada waktunya? Kalau acara sudah dimulai, bagaimana ini? Nah, saudara, kita menjadi gelisah. Saudara, agenda kita adalah sampai kota tujuan tepat waktu dan menyiapkan diri tanpa terburu-buru. Tetapi
Bagaimana kalau Allah punya agenda yang berbeda dengan hidup kita? Bagaimana jika Allah berkehendak agar saudara terlambat atau sama sekali melewatkan? Dalam sikon seperti ini, akankah saudara menyerah kepada godaan untuk menjadi gelisah, resah, dan meledak? Atau akankah saudara percaya bahwa Allah berdaulat mengendalikan perjalanan kita? Saudara, mempercayai pemeliharaan Allah bukan berarti kita tidak perlu mendoakan hasil akhirnya. Saudara, perintah Rasul Paulus untuk tidak gelisah itu rupanya disertai dengan instruksi untuk berdoa tentang situasi apapun yang sedang mencobai kita untuk menjadi gelisah. Demikian juga Yesus dalam kegentarannya sebagai manusia terhadap penderitaan di kayu salib yang akan segera dihadapinya. Suatu penderitaan yang jauh melebihi kegelisahan apapun yang pernah kita alami. Saudara, di dalam Matius 26 ayat 39 itu diungkapkan di situ. Jadi boleh saja kita berdoa memohonkan kelegaan dan kelepasan dari sikap yang mana menerima apapun yang menjadi kehendak pemeliharaan Allah dengan keyakinan bahwa apapun hasilnya kehendak Allah lebih baik daripada rencana-rencana atau kegelisahan keinginan kita. Yang kedua, saudara, adalah kekhawatiran. Siapakah di antara kita yang tidak pernah khawatir? Saya yakin bahwa kita pun pasti akan mengalami kekhawatiran. Kalau orang tua itu khawatir kalau anak kecil masih balita gitu bermain-main dekat api begitu, orang tentu akan timbul gelisah, ya. Dalam penggunaan istilah populer ini, kita seringkali mengasosiasikan kekhawatiran dengan keadaan-keadaan sulit atau menyakitkan yang tentunya itu bersifat jangka panjang, seolah-olah tidak ada penyelesaiannya. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata, karena itu jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok ada kesusahan sendiri. Saudara, bukankah ini berita sukacita? Kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut-pengikut Kristus, memiliki janji-janji Allah yang pasti, janji yang teguh, dan pelayanan daripada Allah Roh Kudus yang menolong kita di dalam masa-masa yang sulit. Yesus berkata, Allah tidak melupakan seekor burung pipit pun, ya, sampai mati kelaparan begitu, ya. Jadi betapa lebih berharganya kita yang adalah anak-anaknya, sungguh-sungguh menjadi perhatian pribadinya. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh peduli dengan anak-anaknya. Seringkali dalam pikiran kita, situasi yang sedang terjadi tampak lebih besar daripada janji-janjinya. Karena itu, saudara, tidak heran banyak orang yang akhirnya merasa sulit untuk mempercayai janji-janji Allah. Saudara ingat, Allah menghargai pergumulan kita. Roh Kudus akan menolong kita. Hal yang penting adalah kita berusaha memuliakan Allah melalui iman kita. Sekalipun iman kita mungkin mengalami lemah dan memudar, tapi bukan menghina Dia dengan ketidakpercayaan yang terang-terangan. Yang ketiga adalah frustasi. Saudara, frustasi ini sangat mirip dengan kegelisahan atau kekhawatiran adalah frustasi. Jika kegelisahan mencakup ketakutan, frustasi biasanya mencakup keadaan kesal atau bahkan pada apapun atau siapapun yang sedang menghalangi rencana-rencana kita. Nah, salah satu bagian Alkitab yang menolong kita menghadapi frustasi adalah
Mazmur 139 ayat 16. Saya akan bacakan Mazmur 139 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, dalam terjemahan lain katakan, segala hari yang ditentukan bagiku tertulis dalam kitabmu sebelum ada sesuatu yang terjadi. Artinya apa, saudara? Hari-hari yang ditentukan bagiku bukan hanya merujuk pada seluruh hidup kita, tetapi kepada semua peristiwa dan situasi setiap hari dalam hidup kita. Apa yang dikatakan oleh pemazmur begitu menghibur dan menguatkan, saudara. Ucapkanlah dan camkanlah apa yang dikatakan dalam Mazmur 139 ayat 16 ini, karena itu akan menolong, menguatkan dan menghibur saudara. Akhirnya saudara, kegelisahan, frustasi itu kalau tidak dikelola dengan benar menjadi suatu dosa. Keduanya tidak boleh dianggap enteng atau diabaikan sebagai reaksi umum yang kita berikan terhadap peristiwa sulit dan situasi dunia yang berdosa ini. Saudara, sekalipun kegelisahan dan frustasi mungkin tidak seserius dosa berzina, keduanya tetap bisa menjadi dosa, dan semua dosa dianggap serius di mata Allah yang Maha Kudus. Saudara, di masa pandemi ini, COVID-19 ini, yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Saudara, kondisi seperti ini bisa saja membuat kita menjadi gelisah, frustasi dengan situasi kondisi yang ada. Tetapi saudara-saudara, ingatlah akan janji daripada Tuhan. Ia tidak pernah ingkar janji dan tetap memelihara saudara dalam sikon sesulit apapun. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kiranya apa yang menjadi pembelajaran firman pada hari ini boleh menolong kami bagaimana kami harusnya hidup sebagai orang-orang percaya. Berkatilah seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.